tahun 2024 sangat mungkin gelanggang politik kita akan diisi pula jago-jago tua selain generasi muda yang seharusnya sudah tumbuh seperti Anies Baswedan, Ganjar, Ridwan Kamil, Khofifah Indar Parawansa, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Nah, kita ingin uber sebuah berita. Beritanya sebenarnya sudah beberapa hari yang lalu, tetapi tentu tetap relevan ya. Soal Prabowo paling memuaskan. Ini hasil survei ASI soal kinerja menteri. Kenapa ini penting? Nanti kita kaitkan dengan 2024 ya. Jakarta, ini dirilis oleh Detik News, Detikcom ya. Jadi nggak main-main juga. Lembaga Arus Survei Indonesia dalam kurung ASI merilis hasil survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja para menteri di Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin. Hasilnya tertinggi 43,7% masyarakat puas dengan kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Survei dilakukan pada 9 hingga 12 Juni 2020 dengan melibatkan 1.000 responden di 34 provinsi di Indonesia. Survei dilakukan dengan cara telesurvei atau mewawancara responden melalui kontak telepon. Margin of error survei ini lebih kurang 3,1% pada tingkat kepercayaan 95%. Survei dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf, serta mengukur tingkat kepuasan publik terhadap kinerja para menteri Jokowi Ma'ruf Amin. Responden diberikan pertanyaan, menurut Bapak, garis miring Ibu, garis miring Saudara, bagaimana kinerja para menteri di bawah ini? Hasilnya, Menhan Prabowo Subianto berada pada peringkat atas dengan total 43,7% masyarakat merasa puas, 39% tidak puas, dan 17% tidak tahu atau tidak jawab. Kinerja para menteri, Menhan Pak Prabowo tingkatnya paling tinggi di antara yang lain, yaitu 43,7%. Disusul Menteri Luar Negeri Bu Retno 38,0%, ketiga Menko Polhukam Pak Mahfud MD 37,9%. Ujar Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rifan saat melakukan pemaparan yang disiarkan secara langsung melalui YouTube ASI Jumat 19 Juni 2020. Posisi keempat diisi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dengan tingkat kepuasan 37,8%. Posisi kelima ditempati Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Gusti Ayu Bintang Dharma Fati dengan 37,0%. Sedangkan menteri dengan peringkat terendah yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo 23,3%. Dilanjutkan dengan Menteri Agama Fahrul Razi 23,8%. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan 26,1%. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli 27,1%, dan Menteri Kesehatan Dr. Terawan 27,5%. Kalau kita bicara paling bawah, ini menarik karena sama-sama Gerindra. Yang paling bagus Gerindra ada Pak Prabowo, dan paling tidak bagus Gerindra Pak Edi Prabowo, pungkasnya. Luar biasa, sama-sama Prabowo, sama-sama Gerindra ya. Ya, itu tadi Sobat Era sekalian, berita yang baru saya bacakan dari Detikcom soal tingkat kepuasan menteri-menteri yang ada di Kabinet Jokowi. Prabowo paling tinggi nilainya, seolah-olah membenarkan sinyalemen atau pernyataan Fadlizon bahwa hanya ketika mengangkat Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, kebijakan Jokowi yang bisa dia puji. Dan Prabowo paling tidak membuktikan bahwa dia menteri dengan tingkat kepuasan yang tertinggi. Tapi soal tingkat kepuasan ini ya sangat terkait juga dengan popularitas. Jadi kalau kita lihat ya,
Menteri-menteri yang populer itu di peringkat atas, tapi yang populer pula bisa di peringkat bawah. Sebagai contoh misalnya, yang populer di peringkat atas itu Prabowo misalnya. Kita tahu Mahfud MD ya, kita tahu Menteri Luar Negeri, ada juga Nadiem Makarim ya. Orang-orang yang memang sangat dikenal. Tapi di peringkat bawah, orang-orang yang dikenal juga. Nah, seperti Luhut Binsar Panjaitan, kemudian Menteri Kesehatan, di situ ada juga Yasona Lauli, dan paling bawah Edi Prabowo. Edi Prabowo ini, Sobat Ikhlas sekalian, mengingatkan saya pada Susi Pujiastuti sesungguhnya. Kalau kita lihat, sesungguhnya Menteri Edi Prabowo barangkali dalam masa diambilnya survei ini bukan orang yang membuat berita-berita spektakuler sesungguhnya. Kalau dokter atau dokter terawan wajar saja. Tapi Edi Prabowo rasanya memang sebelumnya ada kasus macam-macam, cantrang dan lain sebagainya. Tetapi sangat mungkin karena dia dianggap antitesis dari Susi Pujiastuti. Yang sebelumnya selalu merupakan menteri yang paling populer di dalam masa pemerintahan Jokowi. Dan survei-survei sebelumnya soal tingkat kepuasan, biasanya nomor 1 Susi Pujiastuti dan nomor 2 jangan lupa, waktu itu kalau tidak salah Anies Baswedan ketika masih menjadi Menteri Pendidikan. Jadi memang popularitas itu berpengaruh soal tingkat kepuasan. Dan jangan lupa, tingkat kepuasan itu belum tentu menunjukkan kinerja yang sesungguhnya. Karena kalau kinerja sesungguhnya kan harus ada ukuran-ukurannya. Kalau ini kan baru persepsi bahwa mereka yang ditanyai, diwawancarai, ditelewawancarai, tentu mengatakan siapa yang puas, dan memang sangat relatif sekali karena tidak ada penilaian atau basis ilmiahnya. Yang jelas persepsi masyarakat yang ditanyai. Padahal mereka yang ditanyai tentu belum tentu juga berkaitan langsung dengan menteri yang bersangkutan. Misalnya ada kebijakan menteri yang langsung berdampak pada yang bersangkutan, belum tentu juga. Jadi bisa jadi karena popularitas Prabowo yang tinggi, ya wajar saja di calon presiden dengan keterpilihan 40%-an ya. Jadi wajar saja kalau kemudian yang bersangkutan juga memiliki pengaruh, dikenal masyarakat luas, ada pengikut dan lain sebagainya ya. Nah, masalahnya adalah ketika Ketua Persaudaraan Alumni 212 mengatakan sudahlah, Prabowo tidak usah lagi menjadi calon presiden untuk 2024 karena ada catatan dan lain sebagainya, generasi muda saja. Saya sih separuhnya setuju. Tapi jangan lupa, tingkat kepuasan yang seperti ini bisa merupakan sign atau kampanye bahwa yang bersangkutan barangkali ya memang sedang mempersiapkan diri untuk 2024. Mungkin yang dipersiapkan itu adalah kinerja yang baik sebagai Menhan, lalu kemudian kesehatan yang baik juga. Dan tentu diharapkan surveinya akan tinggi pada 2024. Dan jangan lupa, yang namanya keinginan, saya tidak ingin mengatakan ambisi politik ya. Keinginan politik itu ya tanpa mengenal usia. Ketika saya wawancara dengan Rizal Ramli, ya dia pun mengatakan tokoh-tokoh di dunia ini pun banyak yang sudah berusia ya. Sebagai contoh Donald Trump misalnya, 74 tahun ini. Rizal Ramli mengatakan 84, tapi 74 tahun. Lalu kemudian Ronald Reagan ketika terpilih sebagai presiden juga 70-an tahun juga. Lalu kemudian Mahathir Mohamad yang lebih gila lagi 90 tahun. Jadi yang namanya ambisi itu unlimited. Termasuk juga ketua-ketua umum partai politik. Awalnya kita tahu kan, Partai Nasdem misalnya, bukan Surya Paloh ketua umumnya. Tapi tiba-tiba Surya Paloh dari Dewan Pembina turun menjadi ketua umum. Gerindra bukan Prabowo tapi turun sebagai ketua umum. Megawati tidak tergantikan sebagai ketua umum. Nah, ini menunjukkan sebenarnya bahwa lifetime di politik itu makin panjang. Ambisi itu atau keinginan untuk berpolitik itu unlimited time sudah. Jadi tidak ada orang usia 60, 70, 80 tahun ingin istirahat. Amin Rais saja misalnya sampai saat ini masih punya keinginan untuk membentuk partai baru walaupun mengatakan tidak akan menjadi ketuanya. Tapi mulai kasak-kusuk juga untuk membuat partai baru selain Partai Amanat Nasional. Nah, ini menunjukkan bahwa tahun 2024 sangat mungkin gelanggang politik kita akan diisi pula jago-jago tua selain generasi muda yang seharusnya sudah tumbuh seperti Anies Baswedan, Ganjar, Ridwan Kamil, Khofifah Indar Parawansa, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, yang penting, Sobat Ikhlas sekalian, yang penting adalah politik harus terbuka. Buanglah presidensial threshold itu.
jadikan dia nol. Sehingga semua orang punya kesempatan untuk berkompetisi. Tentu semua orang yang memenuhi syarat, punya kemampuan, punya elektabilitas dan lain sebagainya. Kalau calon presiden 5-10 orang, why not? Kalaupun pada pemilihan pertama tidak ada yang mencapai 50% plus satu, pada pemilihan kedua sudah pasti dengan run of election akan terpilih satu sosok. Kalau sosok tersebut memang harus sosok tua juga, ya apa boleh buat. Rupanya pemilih lebih menghargai maturity daripada bintang baru misalnya. Tapi yang tidak boleh itu, yang haram hukumnya dalam politik seharusnya adalah melok kandidasi. Jadi nominasi itu hanya 2 saja. Karena partai-partai politik dibeli oleh kartel politik dan cukong politik yang seperti yang saya sering katakan. Lalu kartel besar menyorongkan satu calon, kartel kecil juga satu calon. Dan itu bukan calon-calon terbaik misalnya, tapi calon yang dipaksakan untuk dipilih. Padahal demokrasi yang sehat dan demokrasi yang baik adalah kalau dia memberikan kesempatan kepada orang-orang yang memang mampu untuk menjadi calon pemimpin dalam sebuah kompetisi yang fair. Itu saja sobat RH sekalian, cerita tentang kinerja menteri dan dikaitkan dengan 2024 mendatang. Ya, siapa saja boleh berambisi, siapa saja boleh menginginkan satu jabatan. Yang paling penting dia amanah. Dan tetap di channel ini. Karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang memeras, mengancam, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Yeah.